Anda masih bersama kami di Breaking News. Pemirsa, kita akan menuju ke Bareskrim Polri Jakarta terkait perkembangan sejumlah pemeriksaan hari ini. Dan pemirsa, kita lihat saat ini suasana di Bareskrim Polri hari ini jelang konvers di Bareskrim. Tadi kami bisa mengulang apa yang disampaikan oleh Komnas HAM di Makobrimob bahwa saat ini sejumlah pihak tengah diperiksa, diantaranya Baradae yang tengah menjalani asesmen di LPSK. Kemudian saat ini tersangka KM tengah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Sementara saat ini, hari ini dijadwalkan Putri Chandrawati juga diperiksa oleh Komnas HAM yang didampingi oleh Komnas Perempuan. Namun salah satu yang menjadi kendala pemeriksaan ini adalah ada satu situasi atau kondisi psikologis yang tengah dialami oleh Putri Chandrawati, sehingga memang harus dibangun suasana atau situasi tertentu agar saksi ini bisa untuk mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya. Pemirsa, sebelumnya Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Dabanik beserta timnya mendatangi Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, menyampaikan hasil pemeriksaan tersangka Irjen Verdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Kita saksikan kembali keterangan dari Ahmad Taufan Dabanik. Saya, Pak Anam, dan Pak BK tadi memeriksa saudara FS di satu ruang khusus yang dihadiri oleh kami sendiri, ya. Dalam permintaan keterangan atau pemeriksaan tersebut ada beberapa hal yang tadi kami dapatkan. Pertama adalah pengakuan saudara FS bahwa dia adalah aktor utama dari peristiwa ini. Itu yang pertama tadi disampaikan. Yang kedua, dia mengakui bahwa sejak awal dialah yang melakukan langkah-langkah untuk merekayasa, mengubah atau mendisinformasi beberapa hal, sehingga pada tahap-tahap awal misalnya yang terbangun konstruksi ceritanya atau peristiwanya tembak-menembak, kan begitu. Tapi kemudian tadi diakuinya itu adalah hasil rancangan dia sendiri, dan dia mengakui bahwa dia bersalah dalam tindakannya yang merekayasa itu. Itu tadi kurang lebih juga disampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, ya, termasuk kepada Komnas HAM, kepada masyarakat Indonesia atas tindakannya yang kemudian juga tadi seperti kami sampaikan melakukan langkah-langkah rekayasa, ya. Tapi sekali lagi dia pada akhirnya mengakui bahwa dialah yang paling bertanggung jawab terhadap semua peristiwa ini, dan dengan pengakuan yang seperti ini kita berharap nanti proses penyidikan dan selanjutnya sampai persidangan bisa menghasilkan satu keputusan peradilan yang seadil-adilnya, sebagaimana kami sampaikan sejak awal, yang merupakan, ya, fokus dari Komnas HAM dalam hal ini berlangsungnya satu proses hukum yang fair, sehingga semua pihak, terutama yang menjadi korban, bisa mendapatkan keadilan. Yang pertama, karena kita memang melakukan proses pemantauan dan penyelidikan ini, beberapa temuan kami selama proses itu juga kami uji ke Pak Sambo. Yang pertama adalah soal constraint waktu. Jadi soal constraint waktu ini salah satu yang paling penting adalah apakah ketika dia sampai TKP Duren 3 rumah dinas nomor 46 itu Joshua dalam kondisi hidup ataukah sudah meninggal. Dia bilang masih hidup. Yang berikutnya adalah
soal apa yang terjadi di Magelang yang beberapa waktu yang lalu memang kami dalami soal ini, khususnya terkait percakapan Joshua sama Vera yang ada ancaman. Nah, tadi juga terkonfirmasi terkait apa dan peristiwa apa yang terjadi di Magelang. Memang ada sebuah peristiwa yang nanti akan kami rekomendasikan kepada penyidik, dan sepertinya penyidik sudah juga melakukan proses pendalaman. Yang berikutnya adalah apa yang terjadi di Sangguling. Jadi kita punya waktu di Sangguling itu ada satu peristiwa yang kalau dalam rekaman video yang kami dapatkan, dalam rekaman raw material yang kami dapatkan lebih dari kurang lebih 1 jam gitu ya, yang itu yang kita juga tadi tanyakan apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Ternyata memang ada komunikasi ya antara Pak Sambo dengan Bu Sambo sehingga memang sangat mempengaruhi peristiwa yang ada di TKP 46. Nah, beberapa hal yang juga kami konfirmasi soal obstruction of justice. Jadi tadi yang sudah dibilang oleh Pak Tovan, obstruction of justice memang dia yang mengakui bahwa memang dialah yang menyusun cerita, dialah yang mencoba untuk membuat TKP sedemikian rupa sehingga semua orang juga susah untuk melakukan membuat terang peristiwanya karena memang ada kerusakan di TKP. Jadi ada obstruction of justice. Tadi kami juga tanya kenapa demikian, kenapa demikian. Nah itu dia jawab dan konfirmasi, dan Pak Sambo bertanggung jawab. Kalau dalam konteks Komnas HAM, obstruction of justice itu satu terkait barang, yang kedua terkait cerita. Jadi apakah cerita itu betul atau tidak? Ternyata memang ceritanya tidak betul, gitu ya. Yang berikutnya adalah soal kesaksian dan sebagainya. Nah itu kita konfirmasi, dan Pak Sambo mengakui bahwa dia yang menjadi orang yang bertanggung jawab untuk membuat cerita itu semua. Nah, yang terakhir yang juga penting bagi Komnas HAM selama proses ini adalah komunikasi. Ya, komunikasi macam-macam di cyber yang kita dapatkan juga kita konfirmasi, yaitu bagian dari obstruction of justice pasca peristiwa. Jadi kasus ini semakin terang benderang, dan semoga keadilan, informasi yang terang benderang yang merupakan hak publik segera didapatkan oleh publik dan oleh kita semua, sehingga proses penegakan hukum semakin lama semakin bisa cepat, dan kita bisa mendapatkan proses pengadilan yang bisa diakses oleh semuanya. Soal rencana permintaan keterangan Baradae. Jadi hari ini kami hanya meminta keterangan terhadap Pak Ferdi Sambo, tidak jadi Baradae. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan masih assessment di LPSK. Masih ada proses dengan teman-teman LPSK. Sehingga kami menunda sampai Senin depan. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua adalah pada saat ini juga gitu ya, sedang permintaan keterangan terhadap Ibu Putri. Jadi ada teman-teman Komnas Perempuan dan juga anggota tim dari Komnas HAM sekarang sedang meminta keterangan dari Bu Putri. Rencananya malam ini, semoga sudah mulai ya gitu. Jadi saya kira tambahannya hanya itu saja terkait dengan proses yang dilakukan oleh Komnas dari siang hingga sore hari ini. Terima kasih. Oh ya. Ya, jadi tambahan aja. Jadi ketika meminta keterangan Pak Ferdi Sambo, tidak hanya kami begitu, tapi juga ada anggota tim staf Komnas yang ikut kemudian memastikan materi-materi pemeriksaan ini bisa lancar begitu disampaikan ke Pak Ferdi Sambo, dan Pak Ferdi Sambo juga responnya juga lancar juga begitu, dan kemudian sehingga prosesnya lumayan ya cepat lah ya, lumayan cepat karena memang secara umum konteks peristiwanya kan sudah
ketahuan semua gitu. Saya kira itu ya. Terima kasih. Terkait dengan permintaan keterangan terhadap Bu Putri. Jadi Bu Putri baru saja konfirmasi meminta untuk ditunda. Jadi malam ini tidak ada permintaan keterangan Bu Putri dan akan dicari waktu secepatnya gitu karena memang kondisinya naik turun gitu. Jadi itu yang tadi disampaikan oleh teman-teman Komnas Perempuan dan anggota tim dari Komnas HAM. Saya kira itu saja ya. Belum. Ketika sudah mau jalan begitu yang bersangkutan tidak bersedia. Dari pengacaranya, Oke. Kita yang terpenting adalah bagaimana mendapatkan keterangan yang dari bersangkutan tanpa ada tekanan, nyaman dan yang lain sebagainya. Itu adalah prinsip hak asasi manusia. Ya, kalau kemudian masih belum bersedia ke Komnas HAM gitu. Ini kan kami tidak ingin menyebabkan Bu Putri trauma. Pemirsa, tidak sampai sepekan Deoli Payumara menjadi kuasa hukum pengacara atau kuasa hukum Baradae. Tersangka penembakan Brigadir Joshua tersebut kini kembali mengganti kuasa hukumnya dengan menunjuk Roni Talapesi. Barada Richard Eliezer atau Baradae, tersangka penembakan Brigadir Joshua kembali mengganti pengacaranya. Kini, ajudan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo tersebut menunjuk Roni Talapesi sebagai kuasa hukum yang akan membelanya. Drama pergantian pengacara tampaknya mengiringi Baradae. Sebelumnya pengacara pertama, Andreas Nihot Silitonga, memilih mundur pada 6 Agustus lalu. Andreas Nihot Silitonga memilih bungkam saat dikonfirmasi mengenai alasan mundur mendampingi Barada Eliezer. Tim kuasa hukum mengaku telah menyampaikan alasan mundurnya ke Kabareskrim Polri. Tidak berapa lama, Baradae kini telah mencabut kuasanya kepada pengacara Deoli Payumara dan Muhammad Burhanuddin. Padahal Deoli dan Burhanuddin baru menjadi pengacara pada 6 Agustus dan dicabut per 10 Agustus. Berbeda dengan Deolipa yang cenderung blak-blakan di media, Deolipa mengaku akan menggugat secara perdata pencabutan statusnya sebagai pengacara Baradae. Tidak tanggung-tanggung, Deolipa mengaku akan menggugat kepada Presiden, Menteri, Kapolri, dan Wakapolri secara perdata sebesar 15 triliun rupiah. Seperti diketahui, 3 Agustus lalu Barada Eliezer telah ditetapkan tersangka atas baku tembak yang menewaskan Brigadir Joshua Huta Barat di rumah dinas Irjen Polisi Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Polri juga telah menetapkan 3 tersangka lainnya, yakni Irjen Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae menyatakan permintaan maafnya kepada keluarga Brigadir Joshua usai ditetapkan tersangka tim khusus Polri lewat surat tulisan tangannya. Barada Eliezer juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua pada 8 Juli lalu. Ada hal yang menuntut berdasarkan pasal pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RT yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan undang-undang. Dia pengen menulis sendiri, tidak usah ditanya. Kegelisahan keselamatan Barada Eliezer dituliskan dalam surat terbuka dari orang tua Eliezer kepada Presiden Joko Widodo. Meski demikian, keluarga yakin jika Baradae berkata jujur maka perlindungan akan selalu mengiringi. Orang tua Barada Richard Eliezer alias Baradae menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang isinya memohon perlindungan hukum. Di dalam suratnya, orang tua Baradae mengungkapkan ketakutannya menghadapi resiko proses kasus hukum yang menjadikan putranya tersangka dan menyeret banyak perwira polisi.
Selain itu, dalam surat tertanggal 9 Agustus dan ditandatangani oleh Junus Lumiu dan Rineke Pudihang, juga berisikan permohonan agar Richard Eliezer Pudihang Lumiu diberikan perlindungan, termasuk untuk orang tua, keluarga, dan tunangannya. Kalau dia berkata yang jujur, perlindungan itu pertama dari Tuhan. Kedua, kami percaya pemerintah saat ini akan memberikan perlindungan kepada Baradae, walaupun dia ada kesalahan-kesalahan. Nanti kami yakin percaya dari pihak pemerintah akan tetap ada perlindungan kepada kita semua. Keluarga meyakini Eliezer merupakan anak yang jujur sehingga mendapat perlindungan dari Tuhan. Keluarga percaya setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae menyatakan permintaan maafnya kepada keluarga Brigadir Joshua usai ditetapkan tersangka tim khusus Polri. Lewat surat tulisan tangannya, Baradae Eliezer juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua pada 8 Juli lalu. Tersangka kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, Bayangkara II Richard Eliezer menuliskan surat dengan isi yang menyentuh untuk keluarga Joshua. Dalam pesan yang dititipkan melalui pengacaranya dahulu, Richard Eliezer menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki motif tersembunyi dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Dengan tulisan tangan yang dibuat pada 7 Agustus lalu, Eliezer juga menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua Joshua dan adik Joshua yang juga merupakan anggota Polri. Pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami.